Ya, terima kasih Opa. Ini saya mau menggali Opa ini penting karena beliau itu harus dipancing ya dengan sesuatu yang extraordinary, Pak. Jadi Opa begini ya, jadi sebenarnya kalau dalam pengalaman Opa sendiri dalam melihat kompleksitas dari penerapan tentang transparansi di perusahaan-perusahaan atau di emiten-emiten kita yang menerapkan good corporate governance. Itu kan sebenarnya salah satu unsur yang penting di dalam GCG itu adalah berkaitan dengan masalah keterbukaan mereka tentang konflik of interest ya. Baik itu dalam kaitan dengan transaksi maupun dalam kaitan dengan kepemilikan, itu kan juga harus disampaikan gitu. Nah, mungkin Opa punya cerita lah atau punya pengalaman gitu ya. Sebenarnya realitas daripada penerapan good corporate governance itu di kalangan emiten-emiten kita dalam hubungan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ataupun transaksi afiliasi, itu hanya sekedar pengungkapan saja ya, yang ada di dalam prospektus, atau sebenarnya seperti yang Pak Ruru katakan tadi, sebenarnya yang di float di market itu kan cuma berapa ya Pak? 20%, rata-rata 35-25% ya. Jadi sebenarnya di belakang itu realnya itu pengendalinya masih ada. Jadi otomatis sebenarnya boleh dikatakan majority emiten kita itu potensi terjadinya conflict of interest transaction itu selalu terjadi di level mana. Nah, ini kualitas GCG-nya menurut Opa gimana? Dan mungkin Opa juga mungkin pernah pengalaman memberikan advice ya ke mereka-mereka yang menerapkan GCG ini. Nah itu bagaimana kira-kira Opa? Ini pertanyaan yang gampang tapi susah jawabnya. Saya kira pertanyaan ini paling tepat ditujukan kepada Pak Ruru nih, karena ahli sih beliau. Tapi begini, saya melihat secara objektif dan juga pakai nalar. Jadi kalau kami dapat klien, itu yang pertama kami tahu, oh kira-kira mau dapat klien rumah sakit, anggaplah begitu. Itu kita pelajarin dulu nih, rumah sakit itu seperti apa sih? Atau hotel, lebih gampang hotel lah. Hotel itu seperti apa sih? Secara operasinya seperti apa? Nah, sederhana lagi cerita saya. Pernah nggak Anda melihat pembuka pintu di hotel itu selalu ada yang bukain pintu gitu kan? Itu kumisan. Atau front office itu kumisan. Kumisnya lebih berat dari saya sih pakai cat nih. Kumisan. Nggak ada. Itu salah satu SOP hotel, ini saya kasih contoh aja, bahwa front office dan yang di depan itu tidak boleh kumisan. Satu, ini cerita lain lagi. Di restoran, kalau mau masuk pegawai restoran di situ, ya mohon maaf nih, saya cerita lucu-lucuan aja. Dia tidak boleh lupa gosok gigi. Dia ngelayanin orang, dia ngomong, orang lagi makan, lagi minum. Nggak boleh lupa gosok gigi. Itu standar operation procedure dari hotel. Nah, jadi dengan logika-logika seperti itu, kita bisa melihat perusahaan ini kalau dia mau kerja, itu kira-kira apa yang harus dilakukan. Nggak usah susah-susah, saya agak sulit untuk. Gampang saja. Anda semua punya kantor. Punya SOP nggak untuk how to manage your office? Satu, paling gampang. Resepsionis kalau terima telepon, itu ada SOP-nya tuh. Selamat pagi, selamat siang, terus nyebut deh namanya. Kantor Abu Nawas, kantor advokat Abu Nawas, selamat siang. Itu sudah standar. Nggak ada kantor yang, halo, siapa nih? Nggak ada, itu pasti. Itu sudah standar. Nah, kalau kita memahami bisnis dari yang bersangkutan, kita secara garis besar bisa memahami bahwa, oh, dia pasti ada standar operation procedure, baik mengenai manajemen, mengenai perdagangan, mengenai transaksi-transaksi. Pasti dia tidak punya, pasti saya pastikan tidak punya SOP
yang mendetail bagaimana kalau dia mau transaksi, bagaimana kalau ini, bagaimana, itu nggak ada. Belum pernah saya alami. Harus ngecek dulu apakah transaksi itu dengan mantunya direktur, apakah ini adalah saudara tiri dari komisaris, atau istri keempat dari, nggak ada. Saya kira begitu Pak. Mungkin Bapak pernah ada perusahaan yang SOP-nya begitu rigid, nggak ada. Jadi yang apa namanya dengan good corporate governance itu, implementasinya bagaimana supaya kita mengerti dia ada tidak, itu nalar dari kita. Nalar. Kalau enggak kita diakalin terus. Ada, wah dia bikin SOP dalam waktu seminggu sih selesai. Mana orangnya lagi pergi ini belum kelar nih, coba deh. Kita kan di kantor juga sekarang udah harus ada SOP, Standard Operation Procedure, atau namanya saya lupa tata cara pelaksanaan kantor, diminta oleh OJK loh, jangan salah. Standar mutu istilahnya. Makanya macam-macam nama, ada standar mutu, ada ini, tapi itu kan sebetulnya suatu corporate governance. Jadi dalam praktek sebetulnya kalau pertanyaan Bang Indra, saya mohon maaf kalau saya salah, kebanyakan sih belum dibuat. Tapi bagaimanapun mereka berusaha dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, pasti ada pegangan-pegangannya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tapi kalau untuk BUMN, asuransi, financial institution atau bank, itu pasti ada. Jauh lebih bagus daripada perusahaan-perusahaan yang biasa. Saya kira jawaban saya begitu. Terima kasih, Opa. Saya kira ya memang tantangan terberat sebenarnya dalam kaitannya dengan memastikan bahwa peraturan tentang transaksi benturan kepentingan, transaksi afiliasi itu kalau diterapkan di dalam penerapan good corporate governance itu tergantung dari kualitas penerapan GCG-nya ya Pak ya. Jadi artinya kalau hanya mengklaim bahwa mereka punya GCG, apalagi Pak Ruru dan Pak Nyoman pada waktu di BUMN kan paling tahu kewajiban-kewajiban yang GCG yang harus mereka lakukan ya. Transparansi, ya, fairness dan lain-lain itu jadi salah satu kunci penting gitu Pak. Cuma kadang-kadang menemukan bahwa kalau mereka berkaitan dengan pengendali, pemegang saham pengendali, ya, kemudian transaksi-transaksi yang material atau tidak material, yang tadi yang Pak Nyoman contohkan, apakah nilainya cukup material atau tidak material gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam keterbukaan informasi itu juga kadang-kadang belum tentu juga bisa tercapture ya bahwa itu ada, kecuali diperiksa oleh OJK. OJK juga setahu saya pun kalau mereka melakukan pemeriksaan itu pun setelah mereka mendapatkan informasi yang cukup dan terus-menerus gitu, baru tercium masalahnya. Nah itu yang saya kira penting. Saya kira Opa ada yang menambahkan cerita sedikit? Ya. Ada sedikit, saya sedikit lupa tadi. Jadi secara profesional kita konsultan hukum itu bagaimanapun itu harus independen. Tetapi di balik independensi ini juga kita jangan lupa ada kepentingan daripada klien, ada kepentingan daripada publik. Nah, masalahnya adalah bagaimana Anda semua sebagai konsultan hukum itu punya koridor. Kalau betul-betul lurus begitu, nggak belok-belok kiri kanan juga saya kira hampir itu malaikat tuh. Tinggal koridornya, seberapa besar koridor yang bisa kita berikan. Yang bisa kita pertanggungjawabkan secara etika dan secara moral. Tadi Pak Nyoman sampaikan, itu apa yang disampaikan beliau itu benar. Kalau aturan tuh bilang begini, 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 begini. Tapi memang nggak adil kalau aturan itu dikenakan, ya bisa nggak? Kita harus ada itu yang namanya professional judgment yang betul-betul secara profesi bikin suatu judgment bahwa karena bunga tadi, contoh tadi contoh mudah itu lebih rendah daripada bunganya bank, kalau pinjam ke bank, ini ada juragan pemilik perusahaan yang mau minjemin bunganya lebih rendah ya, kenapa tidak? Begitu kan Pak, kurang lebih. Nah,
Itu koridor ini yang kita mesti pandai menjaga, jangan keluar dari etika dan moral. Jangan gara-gara mobil kamu apa sekarang? Corolla nih, oh kalau kamu bikin opini begini, mobil kamu besok Camry dah atau BMW. Nah, itu lain lagi masalahnya. Saya kira itu. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Bang Sumaryono atas presentasinya. Untuk tanya jawab saya serahkan kepada Ana untuk mengatur lalu lintas, nanti tinggal saya timpalin aja kalau ada yang belum. Silakan. Oke, menarik sekali ya Bang Indra. Dan tentu saya yakin nih semua peserta baik yang di ruangan ini maupun yang di layar Zoom sudah tidak sabar. Tapi ada satu hal ya yang saya ingin kutip dari ketiga pembicara kita pada hari ini. Pada prinsipnya, ya saya juga selalu saya terngiang-ngiang nasihatnya Bang Indra juga kepada saya dulu. Hakikatnya kita sebagai lawyer pasar modal itu adalah untuk melindungi investor. Tentu dalam kita menjalankan profesi kita sebagai lawyer pasar modal terkait dengan transaksi afiliasi, benturan kepentingan, tadi sudah diceritakan beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pak Ruru, kemudian Pak Nyoman dan Opa dalam prakteknya. Tentu yang harus kita pegang teguh sebagai lawyer pasar modal adalah mungkin perlu diingat juga oleh yang baru-baru juga bahwa kita tidak hanya bicara dalam pelaksanaannya, tidak hanya bicara pelaksanaan hukum positif itu mengaturnya bagaimana. Tapi kita harus bisa memahami landasan filosofisnya, ya kan, kenapa hukum itu dibuat. Kemudian dalam menerapkannya tentu ketika ada persoalan-persoalan seperti yang diceritakan oleh ketiga pembicara kita harus kembali kepada norma dasar hukum itu dibuat bagaimana. Kenapa? Kemudian landasan etik itu penting sekali karena kita sebagai lawyer pasar modal ya merupakan orang yang diberikan kemampuan lebih, ya kan, diberikan privilege untuk menegakkan suatu keadilan. Tentu landasan etik moral itu adalah nomor satu. Itu yang saya pegang teguh dan ini guru-guru saya 4 luar biasa hari ini. Kami persilakan hari ini di layar Zoom. Kita mau layar Zoom dulu yang dipersilakan atau panitia atau yang di ruangan ini? Ruangan ini dulu, oke. Kami persilakan di ruangan ini yang mau bertanya. Yang pertama jas hitam, jadi saya nggak begitu jelas. Nanti setelah itu ada dokter baru kita, Pak Kuku, kami persilakan. Nanti ada. Terima kasih, ke tengah sedikit. Nggak perlu nyanyi kan. Maju biar kelihatan, biar difoto. Oke. Kamera di mana? Oke. Terima kasih, nama saya Nino Atianto. Mungkin pertanyaan saya ini tadi, saya mencoba menggali filosofi gitu ya. Dari apa sebenarnya sumber sampai muncul persyaratan-persyaratan untuk melakukan suatu transaksi afiliasi. Selama ini klien kalau datang ke kami menanyakan tentang transaksi afiliasi, mereka menguraikan gitu ya kasusnya seperti apa, kemudian ujungnya pasti tanya, ini transaksi afiliasi apa bukan? Sebenarnya concernnya mereka itu bukan ini transaksi afiliasi atau bukan. Tapi ketika itu transaksi afiliasi, mereka harus engage yang namanya independent appraisal. Dan itu untuk mengeluarkan itu diperlukan adanya laporan keuangan yang diaudit umurnya nggak boleh lebih tua dari 6 bulan. Kalau kita bicara untuk satu company, TBK hanya satu company, mungkin itu mudah gitu. Mereka bisa selesai laporan keuangan dalam 1 bulan, 2 bulan. Tapi sekarang ini banyak bahkan PT TBK yang di bawahnya juga TBK juga banyak gitu. Yang untuk menyelesaikan itu nggak cukup, waktunya hanya 1-2 bulan. Sementara kebutuhannya sudah mendesak, misalnya dia harus melakukan injeksi modal atau memberikan pinjaman pemegang saham kepada anak perusahaan. Yang kalau tidak diberikan, mungkin anak perusahaannya kolaps gitu. Nah, ini antara dia harus melanggar peraturan gitu, atau dia membiarkan anak perusahaannya kolaps gitu. Selalu yang menjadi permasalahan adalah saya harus membuat fairness opinion. Itu yang selalu menjadi masalah gitu. Nah, itu saya mungkin perlu mendapat sedikit pencerahan gitu mungkin dari Bapak sekalian. Filosofinya apa sampai OJK mensyaratkan adanya fairness opinion ini?
Karena di samping itu kita juga tahu ada POJK 31 yang dulunya peraturan 9K1 yang bilang kalau ada informasi material silakan di-disclose aja. Itu judgement dari manajemen. Gitu. Nah, kenapa ini diperlakukan khusus untuk transaksi afiliasi? Padahal itu kalau dinilai sama, itu kan sebenarnya material, informasi material. Kenapa tidak cukup di-disclose aja? Nanti direksi harus menyatakan bahwa ini fair. Judgement dari direksi menyatakan ini fair. Nanti mungkin ya dilaporkan di laporan keuangan, di laporan tahunan, itu mungkin prosedur berikutnya. Kalau sampai salah, ternyata tidak fair, disitulah nanti mungkin OJK masuk gitu. Jadi transaksinya udah bisa berjalan dulu, dibandingkan dengan harus menyiapkan segala macam prosedural yang akhirnya membebankan juga nggak hanya waktu, biaya, dan mungkin mengorbankan bisnis. Itu mungkin Pak, ada pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak rekan Dino ya tadi. Sudah kelihatan kalau ke depan mukanya. Kemudian ada kawan baik saya, Pak Kuku, kami persilakan Dr. Kuku. Boleh dari sini atau di situ? Harus ke depan dong, nanti Oh, nggak harus ke difoto. Oh iya. Foto penting itu. Karena media sosial Pak, jadi foto itu nomor 1. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hari ini merupakan hari yang penting ya, karena ini hari pertama di mana kita bisa bertemu offline. Ya, yang kedua penting juga bagi saya ya, karena pada hari ini saya mendapatkan pencerahan dari bapak-bapak senior kami semua di pasar modal. Nah, tadi yang menarik adalah pada waktu saya membaca tema seminar, makanya saya sangat ingin ikut dalam seminar ini karena bicara perkembangan aturan transaksi ya dari masa ke masa. Saya sempat diskusi sama rekan saya Elizabeth Silalahi, wah ini berarti syarat dengan masalah filosofinya nih. Ternyata dugaan saya benar. Nah, tadi dari semua yang sudah dipaparkan secara aksiologis teoris dan teoritis, sudah disampaikan bagaimana sebetulnya background dari transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Persoalannya adalah bagi kami yang praktek ini, Pak Ruru, Opa Sumaryono, dan Pak Nyoman, yaitu adanya perspektif yang sangat berbeda dari OJK dan juga dari kami. Tadi sudah sempat ditegaskan bahwa posisi kami itu harus independen. Saya sepakat itu. Persoalannya adalah dari perspektif regulator, perspektif OJK, seringkali kami disebut tidak independen karena apa? Karena dianggap lebih berat sebelah ke calon emiten atau ke emitennya. Kenapa hal ini terjadi? Parameter yang digunakan ternyata itu sangat sederhana, yaitu yang bayar kalian itu kan si calon emiten. Jadi kalian jadinya berat sebelah ke sana. Nah, saya kurang sepakat dengan hal itu. Yang terjadi sebetulnya seperti ini. Ya. Kita tahu bahwa di pasar modal ini ketentuan di sektor keuangan itu adalah highly regulated. Ya, it goes without saying, itu sudah diberlakukan seperti itu. Di titik-titik tertentu dan di masa-masa sulit, apalagi seperti ini saat ini sekarang, kita perlu inovasi dan kreativitas untuk mencari solusi yang lebih baik di dunia sektor keuangan. Nah, perspektifnya kembali berbeda. Kenapa? Tadi sudah sempat disebutkan, ya, kebetulan Opa Sumaryono tadi menampilkan buku-buku yang semuanya adalah pada masa yang krisis. Cara berpikir krisis tidak bisa disamakan dengan cara berpikir normal. Ini yang juga sedang terjadi. Nah, terkait hal tersebut, saya ingin pencerahan juga. Ya, bagaimana kita menghadapi perbedaan perspektif seperti itu dari OJK. Terus terang, baru kemarin, ya, dari OJK itu sempat menyampaikan ke saya, ya, mereka sempat mengeluarkan unek-unek bahwa
banyak anggotanya katanya tadi menjadi berat sebelah. Ya. Yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa anggota kita ya, itu tidak bisa hanya berpatokan pada hal-hal yang sifatnya normatif. Mereka membiarkan apa kreativitas dari ranger, kreativitas dari financial maker ya, untuk lebih maju masuk di transaksi-transaksi tertentu di mana kita selalu mencari jalan ya supaya ini diperbolehkan. Nah, tentu saja kacamata yang demikian ini sangat berbeda nih dengan kami-kami yang di sini ya. Secara praktisi memang kami akan tetap melihat hal-hal yang sifatnya normatif positif tadi. Persoalannya ya, kembali kalau kita bicara masalah-masalah filosofisnya ya, baik itu secara aksiologis atau epistemologis dari kacamata hukum, apalagi tadi Opa sempat menyebutkan dari masalah etis tadi ya. Kami beranggapan dari 3 hal tersebut harusnya ini juga merupakan pemahaman yang sama dari kacamata OJK. Ya. Nah, saya cuman pengen tadi pencerahannya gimana cara kita menghadapinya nih, karena Pak Ruru, Pak Nyoman ini pernah dari sisi regulator. Ya. Apakah kita juga harus bicara terang-terangan mengajak OJK ya, bahwa saya juga sebetulnya kemarin waktu ketemu OJK, saya sempat mengatakan bahwa profesi penunjang ini harus diberlakukan sebagai mitra. Ya, kacamatanya beda Pak. Ya, kacamatanya sepertinya kita ini bukan mitranya mereka. Ya, ini terlihat jelas dari apa yang sempat mereka katakan ke saya pada saat kemarin itu. Nah ini saya kembali mohon pencerahan Bapak-Bapak. Demikian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira 2 dulu ya. Oh ya, kita ambil dulu dari Zoom ya. Dari Zoom ini ada pertanyaan dari rekan Suryadi Wijaya Lena. Ya, pertanyaannya pengertian transaksi afiliasi dan dalam penjelasannya sangat meluas. Contohnya sebagai penggunaan jasa. Sementara perkembangan transaksi keuangan berkembang menjadi lebih kompleks. Contohnya emiten menempatkan dana di mana manajer investasi merupakan afiliasi emiten. Dapat dipahami sebagai transaksi afiliasi. Apakah ada guidance atau penentuan kriteria-kriteria yang bersifat kuantitatif untuk checklist suatu transaksi dapat jatuh dalam transaksi afiliasi atau tidak? 3 dulu ya, 3 dulu. Karena ini juga cukup panjang ini pasti pembahasannya. Kami persilakan untuk Pak Ruru dulu, kami persilakan Pak. Ini menjawab pertanyaannya, kalau Opa Sumaryono bilang tadi, pertanyaannya sih mudah, jawabannya yang susah. Jadi yang pertama dari Pak Nino, sepanjang yang saya tangkap, beliau mengatakan mengenai kemungkinan-kemungkinan tentang transaksi. Coba barangkali bisa di refresh secara singkat. Jadi Nino bilang apakah fairness opinion yang dipersyaratkan Oke. itu diperlukan selama Ya. karena judgment-nya juga sebenarnya adalah materiality-nya Pak. Ya. Ya sebenarnya memang normatifnya begitu. Karena ini berkaitan dengan masalah yang dikenal dengan transaksi terafiliasi. Jadi dengan sendirinya secara normatif itu diperlukan. Nah, namun masalahnya barangkali dalam pelaksanaannya. Karena kalau itu dilaksanakan, maka yang tadi itu dia akan menjadi suatu trigger untuk kegiatan-kegiatan yang selebihnya. Yang barangkali kalau itu dilakukan akan lebih mahal lagi dibandingkan dengan tidak dilakukan. Dan itu menyebabkan terjadinya setback bagi perusahaan. Nah, hal seperti ini saya kira yang perlu dipertimbangkan. Menurut pendapat saya, berkaitan juga dengan yang disampaikan oleh Dr. Kuku,
hal-hal seperti ini yang perlu dikomunikasikan dengan regulator. Dulu waktu Pak Nyoman dan saya masih di Bapepam, kami mengenal apa yang disebut dengan listening to the market. Jadi dengarlah. Tidak ada salahnya hanya mendengar, walaupun mungkin digunakan prinsip yang digunakan Pak Nyoman. At the end of the day, I decide. Tetapi mendengar itu perlu. Supaya dengan demikian ada komunikasi yang bisa dipertimbangkan mengenai hal-hal yang sifatnya ada kendala dalam rangka pelaksanaan. Dicari jalan keluar yang lebih baik atau yang terbaik supaya pasar itu bisa berjalan dengan tentram dalam tanda petik. Tanpa melupakan hal-hal yang sifatnya juga menuju kepada bagaimana kita harus mengutamakan perlindungan pada investor publik. Jadi memang sulit dalam pelaksanaannya kalau itu dilaksanakan sulit, tidak dilaksanakan sulit. Jadi dalam kondisi seperti itu, saya kira mungkin HKHPM harus mempunyai jalur untuk bicara dengan otoritas, dengan regulator, supaya ada suatu resultante yang bisa digunakan, suatu pegangan yang bisa digunakan. Itu yang disebut dengan ruling, begitu kan Pak Nyoman? Kalau ada hal-hal yang sifatnya sedemikian rupa, kompleks dan penting untuk dilaksanakan, itu dimintakan satu ruling. Oh, ruling itu yang nantinya akan dijadikan sebagai pegangan. Itu dulu yang dilakukan, tapi saya tidak tahu sekarang apakah itu boleh dilakukan atau tidak. Karena situasi sudah berbeda. Salah bertindak ada konsekuensi. Itu barangkali yang menjadi kendala. Tapi bagaimanapun menurut pendapat saya, komunikasi dua arah itu perlu. Listening to the market is important. Karena dengan begitu kita bisa mendapatkan masukan, memberikan masukan pada regulator untuk hal-hal yang sifatnya penting dan relevan. Begitu barangkali jawaban saya, Mbak Ana. Secara umum untuk Bapak-Bapak yang telah menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Ruru. Selanjutnya Pak Nyoman, kami persilakan. Terima kasih Bu Ana ya. Mengenai Pak Dino, intinya kan sebenarnya tidak perlu penilaian kira-kira gitu ya Pak? Kalau bisa gitu ya. Begini Pak, ini kalian sebagai teman gitu ya, coba kasih tahu dia gitu ya. Esensi perlindungan kepada publik. Harus dijelaskan. Sebagai teman, saya itu biasanya begitu. I tell them. Kalau Bapak jadi dia gitu. Apalagi transaksinya itu, Bapak, saya belum jelaskan tadi mengenai transaksi, ngasih pinjaman gitu ya kira-kira, betul ya Pak? Apa gimana? Itu kan belum jelas tadi. Atau disuruh ngambil aset. Apalagi dalam keadaan krisis, misalnya suruh ngambil aset, itu juga masih pertanyaan juga gitu, untuk apa ngejual aset sama masa krisis gitu loh. Nah gitu Pak. Dan ini memang harus lebih detail kita bisa bicara, baru bisa kita ngomong. Kalau memang perusahaan itu perlu bantuan, urgent perlu bantuan, seperti yang saya contohkan tadi. Sebagai controlling person berkepentingan terhadap anak perusahaannya, give them bantuan, funding misalnya. Dan persyaratannya lebih lunak. Simple kan sebenarnya. Dan itu harus dilakukan dimanapun. Sebagai niat kita untuk bagus gitu. Sehingga dengan demikian yang lain-lain nggak perlu lagi kan sebenarnya. Kita ceritakan kepada OJK. This is the problem gitu. Bahwa urgensinya untuk keperluan pendanaan. Dan ini yang dilakukan oleh pemegang saham utama sebagai controlling daripada perusahaan tersebut. Barangkali seperti itu. Dan itu yang kita lakukan selama ini gitu ya. Jadi dengan demikian kalau solusinya akhirnya sebenarnya ya simple saja gitu loh. Barangkali kalau bantuan seperti itu tidak perlu lagi adanya penilaian segala macam. Wong saya kasih kepada anak perusahaan saya, why not? Nah ini Pak. Itu yang kedua mengenai Pak Kuku. Tidak independen gitu ya. Apalagi istilahnya sebagai partner. Itu juga keliru menurut pendapat saya Pak. Ya terus terang aja. Yang namanya independen, independen terhadap siapapun, gitu aja dulu. Kalau Bapak sudah mengatakan partnernya siapa, gitu. Partnernya OJK, itu juga nggak perlu juga. Untuk apa jadi partnernya dia? Minta kasihani yang begitu itu juga nggak benar. Letak independensi kita di mana? Kita terus terang saja bilang. Kalau misalnya seperti tadi,
transaksinya nggak kelihatan sih tadi Pak ya. Nomor 3. Yang Pak Kuku. Pak Kuku memang soal masalah independensi aja, Pak. Ya, itu saja Pak, kalau menurut saya kita kembali ke jalur yang benar gitu aja. Nggak usah kemana-mana. Asalkan di dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan itu kita katakan, oh gini-gini loh, gini-gini. Dan bahkan bila perlu kita kasih tahu kepada investor, kepada perusahaannya, klien kita, Pak ini kan kita jangka panjang, you deal with the public, ini yang harus dilakukan lah baik-baiknya gitu loh. Nah ini solusinya barangkali yang bisa ditempuh sehingga memudahkan bagi OJK juga dan juga bagi kita juga semua gitu loh. Kalau saya kita seperti itu gitu. Jadi yang ketiga adalah yang kaitannya dengan Pak Suryadi ya tadi. Pak Suryadi ya. Pak Suryadi. Pak Suryadi ya. Pak Suryadi. Nah ini pertanyaan lagi nih, urusan tempat-tempat dana. Perusahaan Indo menempatkan dana kepada perusahaan afiliasinya kan. Dalam rangka apa? Nah kan harus jelas tuh. Apakah yang go publicnya mana nih? Yang TPK-nya Pak Indo apa anaknya? Nah kalau misalnya dikasih pada anak perusahaannya dan kemudian tidak dimanfaatkan secara bagus barangkali gitu ya, itu keliru juga kan Pak. Kan cost bagi si perusahaan Indo, cost bagi independent shareholder juga kan. Kalau saya cenderung kita kasih tahu ya, yuk keliru nih yang begini-beginian gitu loh. Kenapa nggak dana itu dimanfaatkan dengan lebih positif, menghasilkan lebih banyak, menguntungkan bagi grup, kemudian grup kepada investor publik juga senang, dan you sebagai ultimate shareholder juga lebih senang. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi menurut saya sih hal-hal seperti itu tinggal komunikasi saja dengan klien kita, supaya dia lebih mengerti bahwa prinsip going public itu adalah fairness to the public. Yang tadi bicara mengenai governance dari Pak Opa gitu ya, yang tadi. Sebenarnya di zaman sekarang itu ada lebih lanjut sebenarnya, lebih berat lagi bagi perusahaan publik terus terang saja. Karena apa? Tidak cukup governance. Kita harus bicara ESG. Nah. Dan itu sudah merupakan keharusan. Apa itu? Responsible to the social, the community, yang begitu. Kaitannya dengan environment, baru governance. Jadi ketiga ini itu sudah dalam wujud yang nyata sekarang, bahwa setiap perusahaan dimanapun, terutama bagi sektor-sektor yang publik beginian, harus ikut serta untuk istilahnya memperbaiki environment kata ini untuk hal yang clean ke depannya, yang istilah kita green environment gitu ya. Dan itu sudah merupakan kewajiban. Apakah seperti itu sudah kita sudah lakukan juga ngasih nasihat kepada investor, kepada klien kita? Itu yang sudah mulai. Saya beberapa waktu yang lalu satu grup itu ngobrol, ada perusahaan di bidang berapa, gede, dan dia senyum di kemana-mana, senyum kalau perusahaan dalam batu baranya mahal banget dan huge produksinya kan. Saya bilang, so what are you gonna do with this? Gitu. Apa yang Bapak laksanakan? Oh saya punya proyek ini. Saya mau membuat power itu hydropower. Powernya adalah seperti ini di sini dan kapasitasnya sekian dan kita sudah punya tanah sekian dan kemudian power itu kan mengakibatkan artinya pokoknya hebat lah kira-kira gitu. Dan paling tidak seperti itu gitu. Jadi saya beberapa waktu yang lalu juga ikut dalam suatu forum gitu ya di Thailand gitu. Semua ngomongkan begitu. Jadi kita sebagai konsultan hukum dari klien kita yang going public begini, kita juga harus bisa menerjemahkan lagi hal-hal baru yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan go public. Itu kira-kira Pak. Jangan mencoba-coba kita itu justru menyarankan suatu pola-pola atau permainan yang akhirnya kepentingan publik itu rugi. Itu barangkali teman-teman kita semua ini coba deh beli saham deh. Beli saham dulu. Supaya merasakan sebagai investor kecil. Sakit loh. Beberapa waktu lalu salah satu perusahaan go public ikut serta perusahaannya bagus. Dari PE-nya bagus rendah. Saya nggak sebut nama aja. Tapi dia melakukan right issue. Right issue di mana harga pasarnya yang right issue-nya ini itu gimana gitu dibikin dengan harga yang lebih murah gitu. Kebetulan si investor nggak punya duit,
Ya kan nggak mungkin disuruh beli saham perusahaan itu. Sedangkan ini sudah siap pembeli siaga yang ambil seluruh saham perusahaan itu dengan harga yang berendah dari harga pasar. Yang seperti itu, Pak. Jadi kalau saya sebagai klien, mempunyai klien seperti itu, kita kasih tahu, Pak, baik-baik. Coba yuk bayangkan loh, keberadaan, kesuksesan you dengan sekarang pada waktu Anda go public pertama kali nothing dan sekarang jadi 10 kali lebih besar. Kenapa kok kepentingan publik itu kita tidak ajak? Gitu. Jadi saya mohon maaf, peran daripada legal consultant sebenarnya in the next future sangat begitu penting sekali. Karena kegiatan public company itu semuanya itu berurusan masalah hukum, ya, kaitan dengan IPO, right issue dan segala macam, penerbitan waran, instrumen segala macam itu adalah legal semua, Pak. Jadi berbanggalah Bapak-bapak masuk dalam lingkungan apa namanya HKPM ini, bahwa dunia itu akan mengarah seperti itu. Apalagi sekarang dalam zaman IT yang sudah di global. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Selanjutnya Opa, silakan Opa menanggapi dari 3 penanya tadi. Sama, pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Pertama saya ingin sampaikan dulu kepada rekan saya, Dr. Kukuh yang belum bisa nyuntik. Dokter nggak bisa nyuntik. Itu terkait dengan masalah independensi. Kalau nggak salah ya. Sorry. Independensi lawyer, ya betul. Betul ya. Ya. Ya artinya dari pihak bagaimana kita terkait dengan perbedaan persepsi kita dengan pihak OJK. Ini suatu cerita yang klasik selalu. Seperti cerita tadi yang saya sampaikan, kalau soal pencuri tadi, kalau Anda jadi pengacaranya pencuri lawan hakim, itu lawan hakim, lawan jaksa, itu tinggal hakim yang ngasih keputusan. Tapi dalam kasus-kasus kita di pasar modal, kalau kita ada perbedaan persepsi, itu persepsi kita apakah bisa diterima tidak oleh OJK. Nah, sekarang independensi kita itu dites. Pada saat Anda membuat suatu pendapat terkait dengan masalah tertentu, itu harus kita bisa justifikasikan bahwa pada saat saya memberikan pendapat ini, apapun masalahnya, itu betul-betul saya bersikap independen. Tidak tergantung dari masalah bayaran. Mungkin bayaran lebih mahal karena pengalaman dan masalahnya lebih susah. Tapi bukan berarti pendapat yang Anda sampaikan itu baik atau buruk, itu tergantung dari bayaran. Itu bukan. Tapi kembali lagi, kita mesti punya justifikasi dari beberapa poin. Dari segi legal, dari segi komersil, dari segi kebijakan perusahaan, bahwa ini loh pendapat saya itu betul-betul saya lihat dari perspektif ini dan saya berikan independen. Tapi kembali lagi seperti yang Pak Ruru dan Pak Nyoman sampaikan, decision sama OJK. Nah, kalau Anda sudah bisa memberikan keyakinan Anda memberikan pendapat yang menurut Anda itu terbaik secara independen dari segi semua perspektif, tapi juga tetap tidak bisa diterima, itu memang kita tidak bisa bilang apa-apa. Kembali lagi keputusan OJK itu yang menentukan. Biasanya, terus terang Pak Nyoman, Pak Ruru, kalau dalam praktek, itu kalau kita berhadapan dengan OJK masalah begini kan waktunya udah mepet. Udah mepet, seperti rekan Dino tadi juga mepet waktunya. Udah deh, jangan lama-lama, udah oke aja deh. Daripada mundur lagi waktunya, nggak efektif, nggak ini, nggak itu, bubar kita nih. Nyerah. Ini menyerah yang karena pertimbangan yang bukan kita sebetulnya. Karena klien udah nggak sanggup lagi, nggak bisa nahan lagi. Tapi kalau kita ngotot juga klien kita yang kasihan. Nah ini memang agak sulit nih. Asal Anda punya pendapat itu disampaikan ke OJK tertulis dengan judgement-nya yang seperti apa, terserah dia mengambil putusan apa. Bukan terserah ya, dalam arti memang kita bisa mengerti juga. Karena kalau mereka akan mengambil suatu diskresi, itu saya kira hari lagi juga rekan tadi Ibu Pak Suryadi atau siapa namanya, itu butuh suatu diskresi dari OJK mungkin.
itu juga tidak mudah mereka memberikan suatu diskresi atau ruling zaman dulu nyebutnya Pak ya. Karena itu mesti nanya lagi ke atas, nanya lagi ke atas, nanya lagi ke atas. Baru diskresi itu diberikan. Tadi tambahan risiko juga Pak Nyoman atau Pak Rulu juga sampaikan, ini ada risiko tambahan bagi mereka. Kalau salah memberikan diskresi, panggilan gedung bundar itu urusannya. Dia mendingan selamat daripada saya dipanggil gedung bundar, udah deh saya ikutin aja aturan. Ini situasi yang ada sekarang baru. Harus kita pahami. Sebaliknya kita juga bisa panggil gedung bundar kalau kita ngasih pendapat karena dia bisa bilang, oh ini lawyernya bilang begini, lawyernya bilang bundar, oke saya ikutin karena dia katanya independen. Lawyernya dipanggil ke gedung bundar juga nanti kita. Jadi ini memang ada masalah kemarin kita bicara waktu kita makan siang itu, ini masalah yang nggak sehat. Semuanya kok larinya ke sebelah sana gitu. Padahal kita sendiri kan ada proses di dalam lembaga capital market. Gitu. Karena mereka juga tidak memahami betul sebetulnya pasar itu seperti apa. Saya masih ingat, barangkali Pak Nyoman juga masih ingat, zaman dulu pernah kan kita suruh ngajar di RSRC itu Pak di Sukabumi. Mana ada beli saham jam 9, sahamnya belum di tangan jam 11 sudah dibeli. Oh itu nggak bisa tuh. Waduh, debat sama polisi begitu susah setengah mati. Lama-lama udah paham, udah ngerti, ditaruh dia di ini, 3 tahun kemudian, kemana Bapak itu? Udah pindah ke Nikonda, nggak pegang itu lagi, yang pegang orang baru lagi, susah lagi. Ini tidak mudah ini terus terang Pak Nyoman, Pak Ruru, saya ngalamin, saya litigator. Jadi mereka yang pernah dengan kita itu pindah lain lagi. Tapi sekarang di kejaksaan saya dengar sih mereka memahami lah, lebih memahami masalah capital market, lebih memahami. Tapi mungkin kalau soal akal-akalan, Anda lebih pintar ngakalin ya mungkin aja sih. Sekian. Baik, ya silakan Pak Nyoman. Tadi kan Pak Opa menyampaikan mengenai soal OJK dalam konteks tadi ya, yang kaitannya dengan enforcement sebenarnya juga. Ini saya sebenarnya dari sejak lama saya Pak Ruru juga sering berkeluh kesah gini loh. Pada waktu zaman saya itu yang namanya Bapepam itu dari legal standing power-nya dia itu tidak ada institusi selain Bapepam itu mempunyai wewenang seperti itu. Dan itu ada di OJK sekarang. Itu saja intinya. Super body. Dan juga seperti itu. Coba bayangkan istilahnya kalau saya lahir sampai habis riwayatnya itu ada di situ. Gitu. Apa itu? Wewenang perizinan, wewenang pengawasan, wewenang untuk penyidikan, yang begitu-begitu kan ada di kita. Itu sih sebenarnya. Kenapa mesti harus muncul dari institusi lain gitu. Padahal di zaman-zaman kita dulu udah very simple, kita justru berkoordinasi dengan polisi untuk kalau ada masalah bla 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 kita minta bantuan dia. Untuk apa sebenarnya? Untuk kan begitu sebenarnya. Memang begitu tugasnya PPNS. Tetapi di situ itu kan tidak seperti itu gitu. Tapi kalau case-nya di istilahnya apa itu dibawa ke polisi, kejaksaan, itu kan ya kan beda. Artinya kita memberikan wewenang kita itu kepada kesana. Kira-kira kalau boleh kita ngobrol terus terang gitu ya, barangkali juga mungkin off the record kali ya. Karena apa? Karena kan tidak pas kita. Sehingga dengan demikian misalnya OJK cara mengambil ini kan adalah cara pasar modal kan. Ada case-case yang barangkali tidak perlu sedikit pidana gitu. Karena ada tindakan-tindakan yang bisa diselesaikan secara administrasi. Kalian duit loh, klien lu. Cukup barangkali dengan begitu. Nah kalau misalnya masalah yang tadi berbeda kan repot urusannya. Nah ini Pak, jadi saya moga-moga aja ada inspirasi how to make the function yang lebih seperti tadi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, yang kita inginkan gitu loh. Makanya saya minta kepada Pak Iwan itu yang senior tolonglah suatu saat diajak, disuruh
tak gitu ya. Karena apa? Karena dunia itu berbeda saya lihat. Berbedanya apa? Artinya kalau kita ingin ngobrol gitu, langsung ngejelasin begini loh, begini. Itu barangkali agak susah zaman sekarang gitu loh. Nah, bagaimana KKPM ini bisa memediasikan hal-hal yang sangat-sangat esensial. Justru maksudnya itu adalah membuat dia strong. Gitu. Enforcement-nya ada semua di situ. Dan yang berikutnya lagi, kalau misalnya sampai pernah kejadian yang zaman dulu, saya ngomong yang belakang ini. Zaman dulu itu pernah kejadian, saya nggak sebut nama aja. Saya juga diperiksa sebagai saksi ahli. Dan kemudian kita jelaskan kepada pihak yang berwajib, saya bilang, kalau case ini diproses di sini, di polisi lah gitu ya, ini akan menjadi persoalan dunia. Dunia ada apa? Ya karena tidak ada yang namanya institusi seperti OJK itu orang-orangnya dijadikan sebagai sebagai seperti itu gitu loh. Itu kan nggak pas. Kemudian yang kedua, yang namanya bursa apapun segala, dia menjadikan melayani pasar loh. Apalagi sentral kesediaan atau lagi KP segala macam, kok direkturnya misalnya di macam-macamin gitu loh. Itu sudah keliru sekali gitu loh. Karena justru dia melindungi orang-orang yang punya account supaya accountnya aman. Nah kalau ada persoalan bla 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 kemudian bapak-bapak tiba-tiba masuk begitu, kan repot kita. Nah seperti itulah kira-kira. Dan ini moga-moga aja ke depan dengan kodanya manajemen yang baru di OJK kita, dan kemudian ada Pak Inarno segala macam, bisa kita ngobrol lah. Kalau toh memang undang-undang yang dibenerin, benerin lah apa yang kurang dan segala macam. Dan nggak susah gitu ya. Tetapi kalau seperti tadi itu enforcement-nya dilakukan oleh institusi lain, spreading, dan ini barangkali agak repot nantinya ke depan. Gitu. In the next future itu akan jadi masalah harmonisasi antara institusi OJK dengan institusi lain. Sebenarnya powernya ada di situ. Nah ini yang barangkali perlu diluruskan lagi kalau boleh dikatakan itu nggak pas. Gitu. Terima kasih. Baik, kita sampai masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya? 15 menit, oke. Saya sebenarnya menarik sekali sih dari beberapa penanya tadi kemudian dijelaskan oleh Pak Ruru, kemudian Pak Nyoman dan Opa. Saya sebenarnya agak tergelitik juga soal penegakan hukum, tadi soal kepastian hukum Pak Nyoman. Kalau kita bicara penegakan hukum, tentu lawyer tadi kan kita sudah sampaikan bahwa memang sebagai lawyer pasar modal tentu mohon maaf, ada alarm minum obat. Jadi terkait dengan penegakan hukum Mbak, kita sebagai lawyer pasar modal tentu ada transaksi-transaksi tertentu ya Pak ya. Misalnya tentu dalam perkembangan ekonomi kekinian sekarang kontemporer banyak sekali transaksi yang membutuhkan kejelian kita untuk menemukan hukum baru. Misalnya dia memang peraturannya sudah sedemikian, tapi kemudian ternyata ada transaksi-transaksi seperti tadi diceritakan oleh Pak Nyoman yang ya kita harus bisa memberikan ketegasan gitu ya. Bahwa ini dan kita kan menganut bahwa selama tidak dilarang boleh gitu kan, selama tidak dilarang boleh. Tapi kemudian dalam konteks yang lebih spesifik misalnya transaksi benturan kepentingan atau afiliasi misalnya, batas mana sih Pak kita, karena ini kita bicara penegakan hukum tentu kita bicara kepastian hukum juga. Bukan hanya bagi kita sebagai lawyer yang juga nanti akan bertanggung jawab seperti tadi Pak Nyoman bilang, bisa jadi nanti malah kita ke gedung bundar kata Oba kan gitu. Tapi juga bagi emiten nih Pak, emiten kan juga butuh kepastian. Kadang-kadang memang dalam prakteknya saya juga sering sekali itu berurusan dengan pihak kepolisian misalnya atau kejaksaan menjelaskan sedemikian luka sampai putus urat pun nggak akan sampai gitu. Karena memang mereka tidak memahami kacamata kita dalam kaitan transaksi pasar modal. Nah itu sejauh mana sih Pak supaya para konsultan hukum ini apalagi di kondisi seperti sekarang, ada KPK, ada OJK, ada kepolisian, ada kejaksaan gitu. Transaksi-transaksi pasar modal ini supaya kita merasa tenang, aman, kepastian hukumnya bisa terjamin itu
Kalau pengalamannya Pak Nyoman nih, bagaimana Pak? Bisa sharing nggak dengan kawan-kawan? Gitu? Jadi ya yang dulu itu kita simple aja ya. Simpelnya gini ya, artinya kalau ada pelanggaran bla bla bla, kemudian klien taruhlah investor itu dirugikan bla 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 dengan cara yang tidak benar gitu ya. Dan kita strongly merasa dan ada bukti-bukti bahwa kamu tuh nggak benar kamu gitu. Kita tinggal panggil orang apa namanya controlling personnya, kasih tahu bla bla bla, itu nggak boleh gitu Ando. Bereskan tuh urusannya. Sebenarnya begitu. Dan saya pada waktu kursus di SEC Amerika gitu ya, itu diceritain juga enforcement divisionnya dia ceritanya simple aja kok gitu ya. Artinya begitu ditelepon, it seems to me that you are doing something wrong gitu ya. Begitu diselesaikan. Nah seperti itu contoh-contohnya. Apalagi yang berbau-bau yang lebih formal begitu tuh yang ada disbursement zaman dulu ya Pak. Ingat yang 3 kali dari kerugian investor itu harus dibayar, yang seperti itulah Pak. Dan ini saya bicara dengan Pak Usem beberapa tahun yang lalu dicoba untuk meris isu ini, tetapi nampaknya sudah keluar kalau nggak salah aturannya itu, tetapi tidak di-enforce gitu loh. Itu saja. Kalau misalnya berani kita barangkali gini lah caranya barangkali ya. Kalau saya zaman dulu tuh begitu Pak. Jadi kita dengan polisi dengan kejaksaan itu dekat, sehingga apa-apa kita ngobrol sama dia dan kita jelaskan, dia malah jadi kakak kita gitu loh. Sangat very close gitu. Bahkan saya punya dulu tuh PPNS itu pendidikan kan juga di Megabendung 3 bulan tuh. Dikasih senjata lah apalah yang begitu kan senang tuh. Seperti itu, we are close gitu. Nah kalau misalnya sekarang we are part of them gitu ya, nah ya gak repot gitu loh. Nah bagi saya nggak punya kepentingan sebenarnya kan kasihan juga kalau sebenarnya teman-teman yang mempunyai fungsi yang begitu besar itu tidak di-exercise, belum di-exercise lah boleh dikatakan. Moga-moga barangkali melalui forum kita ini, Pak Indra, melalui Pak Iwan, let them exactly knowing their power. Dan kemudian exercise power itu barangkali Ibu Ana ya. Jadi barangkali seperti itu. So berasanya kalau itu kejadian, itu akan bersih. Tidak akan kita ada masalah yang kaitannya dengan apa? Dengan seperti kasusnya yang belakang ini ya, yang apa tuh? Yang Pak Indra ya. Itu akan mungkin, tidak akan mungkin terjadi. Sebab dari sejak semula kita bilang, ini ada masalah, lu selesaikan, itu saja. Nah kalau sebenarnya kita sebagai lawyer begini, menjadi litigasi Pak, klien kita sudah terang gitu, terang benderang, ya terang benderang misalnya. Kita sudah kasihkan dokumen sampai 50-100 halaman gitu, bukti-bukti dengan screenshot, apapun juga sudah kita kasih. Kasihkan. I need just mengatakan bahwa perlu disalahkan. Can you make decision? Nah yang begini kita perlu gitu loh. Nah kalau misalnya saya ngomong-ngomong udah senior begini artinya, wah ini bapaknya sudah senior banget, nggak usah lah banyak ngomong gitu-gitu kan nggak bagus juga gitu. Lebih baik barangkali ini Pak Iwan, let me ajak di belakang-belakang Pak Ruru, Pak apa gitu, diajak. And then I tell them gitu. Kita kasih, you got the power already man gitu ya. Jadi exercise it gitu loh. Ini barangkali Ibu nggak akan ada masalah berikutnya. Saya yakin. Terima kasih. Baik, kita masih punya penanya. Ini sepertinya udah nggak sabar nih yang di sini nih mau nanya nih. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, saya mau kasih kesempatan yang di layar Zoom. Ada pertanyaan dari Fadriyadi Kudri ya, dari kantor Kudri Jamaris Attorneys. Pertanyaannya nih terkait dengan pengertian perusahaan terkendali dalam POJK 42 2020, apakah mencakup badan usaha selain perseroan terbatas? Misalnya dalam hal terdapat yayasan yang dikendalikan oleh emiten, dalam hal ini emiten selaku pendiri yayasan, lalu mayoritas anggota Dewan Pembina Yayasan adalah direksi serta komisaris emiten. Dan terdapat transaksi yang dilakukan oleh suatu yayasan dengan afiliasi dari emiten yang mengendalikan yayasan. Apakah definisi perusahaan terkendali
sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 POJK 2020 dapat dikategorikan juga terhadap yayasan dan dengan demikian transaksi tersebut tunduk pada POJK 42 2020. Bagaimana Bapak melihat ini dari perspektif POJK 42 2020 dan konsep afiliasi itu sendiri terkait yayasan transaksi yayasan terkendali dari emiten. Kami persilakan mulai dari Pak Ruru. Satu. Udah nggak ada lagi ya? Satu. Oh, ada tambahan nih satu ya dari Pak Chandra Hamzah. Bagaimana mendeteksi adanya konflik of interest? Oke. Mungkin yang kedua dulu, saya kira gampang sekali untuk mendeteksi itu. Cukup melihat apakah ada hubungan afiliasi pertama kali. Dengan demikian sudah bisa diduga kemungkinan ada. Tapi yang paling jelas adalah kalau sudah terlihat adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda antara si pengusul dan yang mempunyai yang mengelola perusahaan. Itu sudah pasti ada konflik of interest. Bagaimana caranya membuktikan itu? Tentunya harus ada pernyataan dari pihak yang dalam hal ini perusahaan untuk melakukan suatu atau menempuh prosedur yang dilakukan dalam rangka pemastian bahwa nanti transaksi itu bisa berjalan dengan fair dan tidak memberikan manfaat yang merugikan kepada dalam hal ini pihak publik atau pihak sejenisnya. Jadi saya kira pertanyaan yang kedua demikian. Untuk pertanyaan yang pertama, saya kira memang ini sudah menyangkut POJK 20, mungkin OPA yang akan bisa memberi penjelasan lebih detail. Tapi secara umum, saya memberikan satu tanggapan bahwa kalau dia itu sudah controlling, dan kemudian dia melakukan transaksi dengan pihak lain lagi yang dimana di situ kepentingan, tentunya di situ sudah ada unsur conflict of interest, afiliasi atau ada unsur-unsur lain. Jadi clue-nya hanya di situ saya kira, karena dia mempunyai kontrol dan dia juga duduk di sana sehingga dengan demikian ada kemungkinan transaksi itu terpengaruh oleh posisi dari pihak-pihak yang ada di dalam transaksi tersebut. Ini yang perlu dilihat untuk memastikan ada tidaknya konflik of interest atau transaksi terafiliasi. Begitu dari saya, Mbak Ana. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Ruru kami persilakan nanti dibabat habis ya sama Pak Opa ini terkait POJK-nya. Pak Nyoman. Pak Ruru tadi sudah, sekarang Pak Nyoman. Pendapatnya bagaimana Pak? Artinya apa yang saya sampaikan tadi itu simpel sekali sebenarnya. Artinya kalau saya sebagai direktur PT TBK, saya mendirikan yayasan kemudian saya naruh duitnya PT di situ, nah itu juga sudah kenal lah barang itu gitu kira-kira. Jadi nggak perlu dipersoalkan lagi. Apalagi merugikan, kan ada kata merugikan. Begitu merugikan tanggung jawab kamu loh. Gitu. Tolong beresin dulu sebelum dia masuk ke OJK, gituin aja. Dan itu akan menjadi persoalan serius bagi kamu. Dan kamu jangan mengulang lagi hal yang begitu, gitu aja. Terima kasih. Silakan Opa. Boleh sama nih. Begini, saya kurang begitu jelas ya, karena yayasan itu hanya boleh paling banyak punya 25% penyertaan dalam satu PT. Ini mungkin ya, saya agak lupa-lupa ingat nih udah, tapi kurang lebih ada satu aturan di mana yayasan itu hanya boleh punya 25%. Nah sekarang yang jadi masalah ini kan pastinya PT Angin Ribut ini mendirikan yayasan. Kemudian yayasan masuk angin, itu taruh saham di PT Untung Terus. Ini paling tinggi 25%. Ini kita lihat dulu. Nah sekarang kembali ke seperti Mas Koko, mau lihat dari pihak mana nih? Kalau secara ini sebetulnya kalau 25 kan belum menjadi pengendali. Secara tidak langsung. Gitu. Tapi
melihat penjelasan Pak Nyoman tadi, secara kasat mata juga kelihatan bahwa si PT yang di atas tadi, karena dia menjadi pendiri dari yayasan, otomatis dia punya kontrol penuh pada yayasan. Mungkin dia hanya punya 25% resminya, 75% punya siapa-siapa kita nggak tahu, yang juga mungkin di bawah pengaruh dari direksi dari PT Angin Ribut di atas. Nah, kalau begitu memang itu melanggar. Itu aja. Tadi soalnya saya mau ikut sama-sama nggak enak, katanya dimarahin. Untuk mendeteksi Apa, adanya, Be? terjadi konflik of interest. Ya itu kan tadi. Jadi kalau kepemilikan di yayasan di PT itu kan paling banyak 25%. Tapi kan PT Angin Ribut di atas ini, dia menjadi pendiri. Pendiri itu kan boleh uangnya semuanya ditaruh mendirikan satu yayasan pendiri, semuanya dari dia boleh. Nah, tetapi sebetulnya bukan ini, tapi direksinya nih yang punya kewenangan. Karena yayasan itu sendiri, PT itu sendiri, di yayasan dia kan sudah putus hubungan hukum. Itu nggak punya pengaruh sama sekali, pendiri yayasan dengan yayasan yang didirikan itu kan sudah putus sama sekali, nggak ada hubungan. Tetapi person atau pribadi daripada direksi mungkin punya kepentingan. Nah, itu kelihatan dari situ. Jadi tergantung bagaimana mengurutnya. Ini kembali lagi akal ular lagi tadi. Terima kasih. Pak, saya mau kasih contoh sedikit yang case tadi itu. Jadi begini, Pak Nyoman, saya pernah lihat di Financial Conduct Authority. Jadi pendekatan law enforcement-nya itu kalau itu adalah market abuse atau pelanggaran yang sifatnya adalah semacam korporasi yang sifatnya adalah pengakal-akalan lah begitu ya. Tapi dia sebenarnya dia tidak diatur. Nah itu didenda aja Pak. Itu mereka berikan denda fine gitu. Tapi dia dalam konteks market abuse. Tapi kalau ada unsur pidananya misalnya penempatan dana yang melawan itu dibawa ke pengadilan oleh si Financial Conduct Authority. Jadi artinya dia tidak tergantung penegakan hukum itu ke dalam satu aturan yang spesifik gitu. Jadi kalau dia lihat ada unsur tertentu yang dia langgar, dia kasih denda. Kalau itu ada unsurnya, dia bawa ke pengadilan. Kalau pengadilannya nanti memutuskan lain, ya itu tergantung keputusannya apa. Gitu. Jadi pendekatannya OPA dan pendekatannya Pak Nyoman tadi sebenarnya adalah dua bagian yang sama sebenarnya. Gitu. Ya, jadi tidak ada kemungkinan hukum itu di gray area-nya itu dipasang di mana-mana, itu ada ujungnya itu selalu ada enforcement di ujungnya, walaupun bentuknya mungkin denda atau proses pengadilan. Pengadilan juga bisa bentuknya denda juga akhirnya nanti. Itu saya lihat beberapa contoh. Mohon maaf 5 menit aja supaya nggak salah paham. Jadi kalau Pak Nyoman sampaikan tadi, kalau terjadi pelanggaran di bidang pasar modal, itu betul, ada pemeriksaan, terus ada penyidikan di OJK, kemudian nanti hasil penyidikan itu bisa sifatnya hukuman administratif atau itu memang pidana. Nah, kalau memang pidana, di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan sekarang UJK, itu ada satu pasal yang memberikan kewenangan tinggi kepada Ketua Bapepam, Pak ya, tempo hari. Di mana kalimatnya kurang lebih bunyinya begini. Ketua Bapepam berhak untuk menyetop, untuk tidak menjadikan pidana perkara ini pidana. Jadi bahasa gampangnya deponering dia. Dia punya kewenangan penuh untuk deponering. Kalau sampai ini jadi perkara pidana, ini merusak pasar, merugikan dan sebagainya. Itu ada ketentuannya, itu jelas. Pasal ini tidak pernah dihapus, sampai sekarang masih ada. Nah ini yang biasanya. Tapi yang kemudian ini sekarang sering dibawa sampai ke kejaksaan adalah karena dianggap keputusan atau tindakan dari pejabat OJK itu mengakibatkan terjadinya suatu kerugian, terutama kerugian negara. Contoh yang tadi kita bicarakan itu adalah misalnya pemberian kebijakan, diskresi, atau memberikan waktu yang lebih lama, yang mestinya udah kena denda tapi nggak didenda, mestinya di stop tapi tidak di stop maksudnya. Nah, karena ini kemudian menimbulkan kerugian di luar, kerugian itu biasanya kerugian negara dicari-cari itu. Nah, maka si pejabat ini kena pidana. Ada satu pertanyaan yang saya ingat betul, nggak usah kasusnya nggak usah lihat. Dia bilang, kalau memang
itu suatu kebijakan dan itu bisa ditunda karena kebijakan, SOP-nya mana? Nggak ada. Bingung nih, SOP-nya nggak ada. Nah, jadi diuber-uber terus itu. Jadi ada kemungkinan kamu main, ada kemungkinan kamu ini, sehingga kamu memberikan kebijakan begini. Ini yang terjadi. Tapi kembali lagi supaya jangan salah pengertian nih, jadi bukan pelanggaran yang dimaksud tadi, ada pelanggaran satu hal, pelanggaran di bidang pasar modal yang kalau kita melanggar ketentuan-ketentuan itu ada pemeriksaan, ke pemeriksaan bisa berlanjut ke penyidikan bisa ini. Satu lagi tindakan kena baik orang luar maupun pejabat itu karena tindakan yang merugikan. Jadi kalau saya katakanlah dapat suatu kebijakan yang istimewa sehingga merugikan publik, nah bisa kena tuh. Saya kena, kamu deh, habis saya dapat izin. Didiemin aja selama lama-lama saya melakukan ini. Nah, kena juga dia. Demikian. Mohon maaf kalau Pak Rur nambah lagi. Nah, Makin semangat loh ini. Silakan Seingat Bapak. saya, setiap pejabat itu mempunyai yang disebut diskresi. Kalau sekiranya hal itu berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar. Sebab kalau tidak ada diskresi, kepentingan itu akan terpengaruh. Dengan catatan sepanjang itu dilakukan dengan itikat baik dan tidak ada kepentingan lain yang di situ. Itu yang jadi pertimbangan. Bahwa itu kemudian menjadi rugi atau tidak, itu adalah akibat dari diskresi itu. Tapi setiap pejabat mempunyai kewenangan seperti itu. Ingat saya ya, apakah sekarang sudah berubah atau enggak, saya enggak tahu. Atau enggak mau dilaksanakan, saya enggak tahu. Tapi pada waktu saya masih menjabat, itu ada kewenangan diskresi namanya. Sepanjang itu untuk kepentingan yang lebih besar. Apalagi kalau itu ada dasar hukumnya. Kalau ada dasar hukumnya yang jelas lalu tidak dilaksanakan, itu namanya gross negligence. Dan itu tentunya perlu dipertanyakan. Begitu. Barangkali sekedar tambahan saja. Sudah lapar semua nih kayaknya. Terima kasih. Baik, menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ruru, Opa Sumaryono, Pak Nyoman, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tahu ini tidak mudah mengumpulkan orang-orang penting ini, pakar-pakar di bidang hukum pasar modal. Nanti mungkin kita pun akan mengadakan lebih lanjut lagi fokus group discussion nanti supaya kita bisa mendapatkan insight lebih banyak lagi dari guru-guru kita. Terima kasih juga kepada para peserta maupun rekan-rekan juga peserta yang ada di layar Zoom. Kita sudah sampai pada penghujung acara, sudah selesai diskusi kita dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Kalau ada salah-salah kata minta maaf. Kita di sini hanya berdiskusi, ingin mencarikan solusi terbaik bagi kita lawyer pasar modal agar dapat menjalankan profesi kita dengan baik dan benar. Selanjutnya saya serahkan, sekali lagi kita berikan aplaus dong untuk para pembicara kita. Iya, saya serahkan kepada Bapak Ferry dan Ibu Juanita untuk mengakhiri ya acara, melanjutkan acara ini. Terima kasih.